men's haircut, hairstyle, dengan langkah-langkah memotong rambut yang sangat mudah ditiru dengan video yang sangat jelas. Berkah sholawat yang kita dengar bersama-sama, insya Allah pemula yang belajar di sini pasti cepat bisa. Masih tetap bersama saya, Cak Nur Barber, tukang pakas rambut kampung di Malang, Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari samping sebelah kanan terlebih dahulu. Kita niatkan mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita memakai alas clipper nomor 2 tuas tutup. Mesin clippernya kita pakai mesin clipper Kime terbaik ya ini ya teman-teman, Kime KM 1986. Ini salah satu tipe Kime terbaik ini menurut saya. Kita potong mengikuti alur tulang bagian belakang kepala pelanggan kita ya teman-teman ya. Ini pas sebelum motong kami tanyakan kepada customer kita kali ini, modelnya bagaimana Pak? Kata beliau pendek mawon. Pendek mawon itu artinya pendek saja. Nah, dalam artian pendek, kemudian saya tanyakan pendeknya masih bisa disisir apa nggak bisa disisir Pak? Masih bisa disisir. Beliau mintanya pendek tapi masih bisa disisir. Kemudian kita lanjutkan menggunakan mesin clipper tanpa alas, tuasnya kita tutup atau nol clipper ya teman-teman ya. Pas sebelum motong tadi juga saya tanyakan, ini yang bawah kita buat 0 apa 1? Saya tanyakan seperti itu. Beliau mintanya yang bawah habiskan saja. Maka kita nolkan untuk yang bagian bawah ya. Saya nolnya 0 clipper ya teman-teman ya, bukan 0 trimmer ya, apalagi 0 shaver, enggak ya, cukup 0 clipper saja. Itu di samping biar pekerjaan kita cepat, juga pembuatan gradasinya lebih mudah dan lebih cepat teman-teman. Kalau kita nolnya 0 trimmer apalagi 0 shaver, maka itu nambah durasi ya teman-teman ya, nambah waktu. Nah, kita potong 1 jari di atas telinga ya untuk 0 clipper ini teman-teman. Nah, untuk yang mepet paling pinggir biarkan saja, nanti kita bersihkan dengan trimmer untuk yang paling pinggir sendiri. Ini 0,5 atau setengah ya teman-teman ya, alas clipper setengah. Tuasnya kita tutup. Kita posisikan mesin clipper kita, ujung alas clipper kita gunakan untuk menggosok ya, nempel semua ujung alas clipper kita, atau nungging posisi mesin clipper kita jengking ya teman-teman ya. Nah, kita gosok seperti ini, sangat mudah sekali. Terima kasih untuk sahabat Cak Nur Barber dimanapun berada yang sudah nonton video ini ya. Semoga semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Kita buka tuasnya teman-teman, 0,5 tetap atau alas clipper nomor setengah. Kita buka tuasnya untuk menghilangkan garis setengah ya, yang barusan terbentuk itu namanya garis setengah. Kita hilangkan dengan 0,5. Semakin ke atas, perhatikan kemiringan clipper saya, semakin ke atas itu semakin dangak ya clipper saya teman-teman ya. Tuh, jadi semakin atas ujung alas clippernya semakin tidak nempel, itu maksud saya teman-teman. Kita tutup lagi tuasnya dengan proses yang sama seperti tadi. Kita gosok saja lurus ke atas, ujung alas clipper nempel semuanya. Kemudian kita buka tuasnya, ujung alas clippernya nggak nempel ya, ujung alas clipper mengambang. Nah, jadi seperti ini, sangat mudah sekali. Terima kasih juga kepada sahabat Cak Nur Barber dimanapun berada yang sudah membantu nge-share video ini, nge-share video-video saya di media sosial. Dengan membagikan video ini, teman-teman akan mendapatkan pahala sedekah ilmu insya Allah ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin belajarnya mudah,
maka mudahkanlah orang lain. Kalau teman-teman ingin memudahkan sahabat yang lain untuk belajar potong rambut, teman-teman bisa membagikan video ini di media sosial ya, sehingga ketika ada orang yang menemukan video ini di Facebook, di media sosial, di WA buat status ya, teman-teman berarti memudahkan orang lain untuk belajar potong rambut. Maka kalau itu terjadi, maka teman-teman yang belajar akan dimudahkan oleh Allah. Berkah teman-teman memudahkan urusan orang lain ya. Nol clipper tuas buka ya, untuk menghilangkan garis nol atau garis yang paling bawah. Bisa kita mainkan tuasnya sesuai dengan kebutuhan. Ini KM 1997 ya teman-teman ya. Kadang kalau buka full terasa nggak tajam ini. Saya ini kurang merekomkan ya ini untuk 1997 ini. Memang mesin sih oke, cuma kekurangannya di pisau ini untuk yang tipe ini, yang silver ini yang saya pakai ini. Jadi yang saya jual itu adalah alat-alat yang tipe yang sudah saya rasakan sendiri teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli di saya itu ngetesnya itu memang saya pakai, benar-benar saya tahu kualitasnya, itu yang saya jual. Jadi mohon maaf kalau teman-teman menanyakan peralatan yang belum pernah saya pakai, saya nggak berani berkomentar ya teman-teman ya. Saya berani berkomentar kalau alat itu sudah saya pakai sendiri, sudah saya gunakan sendiri. Nah, kita basahi rambut customer kita potong. Sebelum kita potong, kita basahi dengan sedikit air agar rambut customer kita bisa terurai, bisa kelihatan panjang sebenarnya dari rambut customer kita. Kemudian pas proses clipper overcomb tidak mabur-mabur rambutnya ya teman-teman. Pastikan pisau clipper kita sudah kita kasih minyak ya, kita kasih oil pas kita memotong rambut yang basah kayak gini. Nah seperti ini. Saya ini memakai KM 2600 ya teman-teman ya. Saya overcomb seneng pakai KM 2600. Kenapa? Karena enteng ya, clippernya itu enteng. Jadi pas kita banyak motong nyambung terus, banyak yang antri, itu enak, nggak capek di tangan ya teman-teman ya. Jadi ada kegunaan masing-masing. Saya memakai 4 clipper ya teman-teman ya. Nah jadi seperti ini. Nah perhatikan kemiringan sisir saya teman-teman. Nah seperti ini. Ini kita mengambil atau connecting ya teman-teman ya, mengonekkan atau menyambungkan antara rambut bagian bawah dengan rambut yang bagian atas. Nah seperti ini. Terima kasih kepada sahabat Cak Nur Barber dimanapun berada yang sudah belanja alat-alat potong rambut ya. Jazakumullah khairan katsira. Semoga dibalas oleh Allah dengan rezeki yang banyak, yang halal dan barokah. Nah, untuk sahabat Cak Nur Barber yang ingin beli ke saya, bisa WA nomor di atas ya teman-teman ya. Itu nomor saya, nggak usah nelpon ya teman-teman, cukup WA saja. Insya Allah akan saya balas sesuai dengan urutan WA yang masuk. Jadi waktu teman-teman efektif, waktu saya juga efektif. Nah, perhatikan kita memotong bagian bawah sampai terlihat tanjakannya halus ya teman-teman ya. Gradasi langsam ke atas gitu teman-teman. Dari tipis menuju tebal, tambah tebal, tambah tebal seperti itu. Kita sisir dari bawah, kita potong rambut yang keluar dari sisir. Kemudian setelah itu kita sisir dari atas ke bawah. Itu tujuannya kita ngecek potongan kita ya teman-teman ya. Nah kayak gini kita ngecek sudah pas apa belum. Nah ini ada yang kurang, kita potong lagi. Nah seperti ini. Sangat mudah sekali teman-teman. Potong rambut itu mudah, nggak sulit ya. Jadi untuk sahabatku yang benar-benar masih baru mulai belajar, bisa mulai belajar dari 4 video playlist saya teman-teman yang basic barber tutorial ya.
Dari 4 video itu baru lanjut ke video-video tutorial yang lain. Dimulai dari 4 video dasar ya, sudah saya buatkan. Kalau teman-teman belum ketemu playlist basic barber tutorial, kalau nggak tahu caranya nyari, bisa komen aja di bawah, Cak minta link basic barber tutorial. Itu nanti insya Allah saya bantu kirimkan linknya ya teman-teman ya. Cukup komentar seperti itu saja ya. Untuk yang WA, nomor WA itu khusus yang mau beli alat ya teman-teman ya. Kalau yang mau konsultasi ya cukup di kolom komentar ya, jangan di nomor WA itu ya. Itu nomor WA untuk jualan alat potong rambut ya teman-teman ya. Kecuali untuk sahabat Cak Nur Barber dimanapun berada yang sudah beli, yang sudah belanja alat potong rambut kepada saya, memang saya perbolehkan, saya izinkan, monggo kalau mau berkonsultasi melalui WA boleh ya teman-teman ya. Perhatikan, kadang saya menyisir ke atas ke bawah itu ya, kita hanya menyesuaikan teman-teman keadaan. Ini saya menanyakan kepada beliau, ini saya belum mengurangi rambut atas, tapi kalau saya potong Bapak kependekan apa enggak nanti? Kata beliau enggak apa-apa, dipotong aja. Akhirnya saya potong, saya kurangi lagi untuk rambut bagian atas. Tadi kan kita belum kurangi ya, kan hanya connecting ya pas proses clipper overcomb tadi. Tapi banyak customer itu yang sebelum kita potong atasnya kayak gini sudah merasa cukup. Utamanya customer yang rambutnya panjang kemudian dirapikan seperti beliau kali ini ya. Ternyata beliau oke, untuk yang atas dirapikan nggak apa-apa katanya. Akhirnya kita potong. Nah, kita hanya memotong sedikit ya teman-teman. Walaupun di awal tadi beliau mintanya modelnya bagaimana Pak, saya tanya seperti itu, beliau minta pendek mawon, model pendek saja Cak gitu. Nah, jadi pendek itu artinya itu luas ya teman-teman ya. Kita perlu memahami yang dikatakan pelanggan. Jangan ketika pelanggan ngomong pendek saja langsung bres model cepak. Aduh ya, perlu kita klarifikasi dulu. Model pendek itu pendeknya masih bisa disisir apa nggak bisa. Biasanya seperti itu saya cara menanyakannya. Kalau pendek nggak bisa disisir berarti fix itu model cepak teman-teman, atau seperti tentara itu ya. Kalau pendek masih bisa disisir berarti ya seperti ini, harus masih bisa disisir ya rambutnya. Maksudnya biar rapi perlu disisir gitu loh. Nah, terima kasih kepada sahabat Cak Nur Barber semuanya yang sudah nonton sampai di sini. Semoga semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Dan saya doakan yang ada keinginan untuk membuka usaha pangkas rambut, semoga dimudahkan oleh Allah, bisa segera buka usaha pangkas rambut ya. Ma khairin walusin wa afiyah ya. Ini kita ngecek kalau ada yang kurang, kita lihat. Kalau sudah pas, kita melihat di sini ada yang kurang, akan kita rapikan dengan proses clipper overcomb ya teman-teman ya. Untuk di bagian di bawahnya ini ada yang kurang halus ya, perlu kita haluskan. Jadi setelah selesai saya biasanya ngecek seperti ini teman-teman. Sebelum saya finishing saya cek dulu. Biasanya sambil saya tanyakan, pendeknya segini sudah cukup ya Pak ya, saya gitu kan. Kalau beliau merasa inggih cukup, nah baru kita rapikan yang kurang-kurang. Kalau customer kita pas kita tanya seperti itu kurang pendek, ya jangan dirapikan dulu, pendekkan dulu, baru kita cek seperti itu. Jadi motong itu sebelum finishing atau sebelum selesai itu kita perlu ngecek, melihat hasil potongan kita gitu loh teman-teman. Nah itu kalau saya biasanya seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih kepada sahabat Cak Nur Barber semuanya yang sudah subscribe ya, matur nuwun sangat, jazakumullah ahsanal jaza. Kita finishing ya,
membuat outline dengan menggunakan trimmer. Kita memotong rambut paling pinggir dari customer kita sambil kita lihat rambut-rambut yang belum terpotong ya. Kita lihat baik-baik, jangan sampai ada rambut yang tidak terpotong. Kita membuat outline hanya pakai trimmer ya teman-teman ya. Saya nggak pakai razor ya. Seperti ini sangat mudah sekali. Semoga sahabat semuanya yang belum punya trimmer, semoga dimudahkan oleh Allah segera bisa punya trimmer ya, sehingga akan mempermudah dan mempercepat pekerjaan kita ya. Kalau kita pakai trimmer daripada pakai razor, lebih lama dan ada unsur bahayanya kalau razor ya, namanya barang senjata tajam ya razor itu ya. Kalau trimmer kan nggak berbahaya, nggak bisa bahaya ya, aman dan nyaman untuk pelanggan kita. Nah seperti ini prosesnya, sangat mudah sekali. Kalau teman-teman belajar memakai razor ya, di trimmer dulu baru di razor, itu akan sangat memudahkan ya teman-teman ya. Semoga semuanya dimudahkan oleh Allah di dalam belajar ya, di dalam usahanya, semua urusannya semoga dimudahkan oleh Allah. Semoga dengan berkah sholawat semuanya diberikan keberkahan oleh Allah. Semakin banyak sholawat maka semakin indah hidup kita teman-teman. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum. Ya Rabbi salli alaihi, ya Rabbi salli alaihi.